Selamat Halo siang, Pak Saudari Chandra, Ensi, salam hebat luar Ibu biasa. Yofifa. Salam hebat luar biasa. Baik, oke, saya sharing dulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Dan senang sekali siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara webinar Komunitas Yes. Sukses menjadi reseller di perusahaan kami. Oke, kalau kita lihat temanya, sukses menjadi reseller, tentu sebuah kalimat yang menurut saya penuh dengan optimisme, penuh dengan sebuah kalimat yang memberikan harapan, tentu memberikan sebuah kalimat yang memberikan gambaran akan masa depan. Dan terutama di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya. Kita lihat belakangan hari ini, kalau kita melihat tajuk berita-berita di media massa, pasti diwarnai dengan kemenangan daripada Presiden Biden ya, versus Trump. Ya, terus hubungannya apa dengan sukses menjadi reseller? Kalau secara dampak secara langsung sih tidak ada. Tapi kalau bicara dampak global, kemudian bicara dampak secara makroekonomi, itu pasti ada hubungan. Nah, saya tidak akan membahas secara detail, tapi saya cuma akan membahas secara hal yang secara nggak langsung berdampak. Biden itu berasal dari Partai Demokrat. Sedangkan Donald Trump berasal dari Partai Republik. Kita tahu kalau Partai Demokrat itu selalu di Amerika itu merupakan sebuah partai yang kalau kita bicara Partai Demokrat selalu itu identik dengan presiden sebelumnya yaitu Barack Obama. Partai Demokrat kalau bagi dunia luar itu disukai. Kenapa? Karena Partai Demokrat cenderung untuk loyal, bukan pengetatan anggaran. Dan kita tahu kalau Donald Trump dari Partai Republik, beliau adalah seorang pengusaha. Kalau pengusaha itu beliau berusaha mutar otak caranya gimana supaya produk Amerika itu laku. Nah, kalau produk Amerika laku, otomatis dolar menguat dan otomatis mata uang luar negeri melemah. Biasanya demikian. Tapi sebaliknya, kalau Demokrat biasanya terjadi kesebalikannya. Dolar bisa jadi melemah. Dan negara luar pasti happy. Karena negara luar bisa mengekspor banyak barang ke China. Oke, kenapa saya mau cerita ini sedikit di opening topik sukses menjadi reseller? Karena sedikit banyak kita harus mempunyai wawasan global, dan itu dampaknya apa bagi bisnis kita? Mungkin secara nggak langsung tidak berdampak. Tetapi pasti kita sedikit banyak akan mempunyai sebuah dampak bagi perilaku dan kehidupan kita. Angin segar memang bagi dunia luar kalau Joe Biden menang. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia apakah ikut bersorak-sorai? Ya, bagi yang tahu. Ya, karena secara makroekonomi itu di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu pasti akan sedikit banyak berdampak. Nah, mungkin Anda bingung dengan istilah kuartal 3, kuartal 4. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu memang dianalisa setiap 3 bulanan. Januari, Maret itu kuartal 1, April, Juni kuartal 2, Juli, September kuartal 3, Oktober, Desember adalah kuartal 4. Kalau kita lihat berita media massa, hampir seluruh dunia ekonominya sudah minus kena pandemi. Indonesia juga sudah pasti. Ya. Dan akhirnya terjadi sebuah yang namanya banyak orang yang bermasalah. Nah, kita kalau bicara soal sukses menjadi reseller, tentu itu merupakan sebuah solusi yang tidak ada hubungannya sebetulnya dengan pertumbuhan kuartal tersebut. Kenapa? Karena kalau semua warga negara Indonesia, kalau kita bicara ya, hubungannya sama tadi kemenangan Presiden Amerika, kita bicara mari dari skala yang kecil dulu. Kalau seluruh warga negara Amerika bicara soal Demokrat, maka itu sama aja pemerintah tidak menggalakkan manusianya menjadi seorang entrepreneur. Ya, jadi menggalakkan manusianya menjadi
mendapatkan santunan negara, BLT begitu. Kalau di bangsa Indonesia, bantuan langsung tunai untuk rakyat kecil. Karena bicara rakyat kecil, mereka pasti mengharapkan BLT. Tapi kalau bicara sukses menjadi reseller, kami nggak mengenal istilah BLT. Kami mengenal sebuah istilah, yaitu Anda harus mengubah cara berpikir Anda daripada kita mengharapkan bantuan dari orang lain, apalagi bantuan dari pemerintah. Karena mau sampai kapan kita berharap BLT? Dan terutama Anda yang usia produktif, iya kalau Anda pensiunan. Celakanya kalau Anda usia yang tidak produktif, Anda ngaku-ngaku aja Anda sebagai homeless, kalau di Amerika. Homeless itu orang yang nggak punya rumah. Atau Anda hari ini bicara aja Anda belum mendapatkan pekerjaan, Anda akan disantuni negara. Nah, itu pola kerja Partai Demokrat. Beda sama Republik. Kalau Republik, dia pasti menggalakkan negaranya kuat. Semua harus bekerja. Dia mendeportasi semuanya imigran-imigran gelap yang cuma berharap BLT. Nah, kembali ke sukses menjadi reseller. Kalau kami dimiripkan partai, kami itu sebenarnya mirip Partai Republik, yaitu menggalakkan setiap orang untuk mandiri. Apapun itu masalahnya. Makanya mungkin bagi Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan yang, saya pengen bisnis, tapi modal dari mana? Nah, ini pola mental dalam tanda kutip Demokrat. Pola mental yang selalu berharap BLT. Gitu. Ya, jadi ini karena isunya lagi hangat, ya tentu saya sedikit banyak angkat, supaya Anda sedikit banyak punya wawasan. Bagi negara di luar Amerika, dengan kemenangan Biden, itu justru berita baik. Terutama bagi Indonesia. Karena apa? Karena justru pengeluaran negara akan lebih besar untuk menyantuni penduduk-penduduk yang berpola pikir mental peminta, gitu. Ya, sehingga memangkas pajak daripada orang-orang yang berpenghasilan tinggi, baik itu secara profesional atau mereka yang berpenghasilan, pajaknya akan dinaikkan untuk menyantuni orang-orang yang seperti itu. Nah, bicara soal bangsa Indonesia, kita tahu bangsa kita ini terkenal dari nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Sebetulnya nenek moyang kita pelaut. Jadi kita ini udah jelas. Bukan berarti kita harus jadi nelayan, bukan. Nelayan adalah sebagian dari profesi. Tapi bicara nenek moyang sebagai seorang pelaut, pelaut itu artinya apa? Berarti kita negara bahari. Kita itu adalah seorang yang negara yang mandiri. Dan yang kedua, budaya gotong royong itu sudah merupakan budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Ini udah dua hal yang sangat jauh berbeda. Satu, mental pelaut itu adalah mental mandiri. Nah, itu harusnya dimiliki oleh seorang reseller yang sukses mau jadi seorang entrepreneur. Yang kedua, kalau kita bicara soal menjadi sukses menjadi seorang reseller, yang pertama adalah pelaut, dan yang kedua, kita harus berpikir bagaimana caranya kita sukses secara gotong royong. Nah, di bisnis ini, kami mengajarkan orang itu sukses bukan cuma menjadi seorang penjual. Anda jual 2 paket dapat 1 juta. Tapi yang terpenting, setelah Anda berhasil menjual 2 paket tersebut, pastikan orang yang membeli paket sama Anda itu merasakan produknya, dan dia juga punya kesempatan yang sama dengan Anda. Kalau dia jual 2 paket lagi, dia akan dapat 1 juta lagi. Nah, sistem kerja gotong royong seperti ini, itu sudah dianut oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Nah, itu tentu sangat berbeda dengan mental BLT, atau bantuan langsung tunai. Itu sangat jauh berbeda. Oke, saya setuju BLT bagi mereka yang sudah tua, masuk usia pensiun. Ya, tua itu dalam arti kalau fisiknya masih bagus, saya nggak setuju. Kita lihat negara kecil Singapura. Singapura itu kalau Anda mendarat di airportnya, Anda tahu siapa yang bersihkan WC? Orang tua. Orang tuanya usianya berapa? 70 tahun, 75 tahun. Anda lihat kalau ke negara maju Jepang, mereka yang masih cuci WC itu orang-orang tua. Mereka pantang menerima BLT. Selama mereka masih produktif dan mereka sehat, mereka akan bekerja. Nah, ini sangat berbeda dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini, begitu memasuki usia pensiun, taruhlah Polri dan PNS, yang sekarang katanya usia 55 sampai 57, atau mungkin yang katanya diperpanjang sampai 59, seolah-olah seperti sudah tumpul dan cuma berharap pensiunan.
Dari sini kita bisa tahu betapa bobroknya mental kita. Kalau kita memang bekerja, saya setuju sih mendapatkan pensiun, tapi bukan berarti Anda langsung menyerah. Dan kita sudah sering dengar betapa tidak sedikitnya para pensiunan kita. Ketika sudah memasuki usia 59, 60, 65, mereka langsung tumbang. Tumbang itu artinya apa? Mereka terkena stroke, terkena sakit, terkena power syndrome. Artinya mereka itu seperti orang yang tiba-tiba yang awalnya sehat, tiba-tiba sakit. Kenapa? Karena dari awalnya bekerja, tiba-tiba langsung pensiun. Nah, BLT itu cocok untuk orang-orang yang sakit. Cocok untuk orang seperti itu. Tapi tidak cocok untuk kita yang hari ini masih usia produktif. Usia muda, sangat tidak cocok. Dan apalagi dengan alasan tidak punya penghasilan. Tidak punya pekerjaan. Oh my God, saya rasa itu sebuah kata-kata yang seolah-olah mendefinisikan diri kita siapa yang sebenarnya. Betapa lemahnya kita, usia produktif tapi minta BLT. Ya, ini sebuah kata-kata yang jauh dari kata harapan kalau sebuah bangsa mau maju. Nah, kalau sebuah bangsa itu lemah dan tidak mau maju, bagaimana dengan kita yang mulai dari keluarga kecil kita aja? Kalau mentalnya BLT, ya kita nggak bisa maju. Nah, kita harus punya sebuah mental, bagaimana caranya saya tidak mau ditanggung sama negara. Karena tidak enak. Hidup tergantung sama orang lain itu tidak enak. Anda sekarang kalau hidup tergantung orang lain, enak nggak? Anda mau pakai uang, uangnya orang lain. Anda mau belanja, harus minta izin dulu sama yang punya uang. Ya, itu kalau Anda punya etika. Masalahnya orang Indonesia ini seringkali nggak punya etika. Pakai uang sama nggak ngomong sama pemilik, apalagi pinjam uang, sering-sering kali ketika mau dibalikin ngaku lupa gitu. Nah ini, betapa sudah berbeda dengan prinsip spirit dari nenek moyang kita yang seorang pelaut, sama yang punya spirit gotong royong. Mari Bapak Ibu yang ikut peserta webinar pada sore hari ini, sharing motivasi saya ini mengajarkan, Anda boleh ngerti peluang, Anda bisa paham dengan presentasi yang tadi udah bagus sekali dari awal, sampai tadi terakhir seorang Pak Adril yang masih berusia 20 tahun saja, tapi sudah menjadi seorang Crown Star Director. Kita udah jelas melihat di situ bahwa mereka semua adalah punya satu ciri khas. Mereka usia muda dan mereka mandiri. Mereka punya orang tua, punya. Tapi mereka pantang minta duit sama orang tua. Ini ciri khasnya. Mereka bisa punya, orang tuanya bukan berarti nggak mampu. Orang tuanya mampu. Tapi mereka memilih untuk tidak minta duit orang tua sejak mereka masih dini. Nah, spirit inilah spirit nenek moyangku seorang pelaut dan spirit gotong royong. Dan anti BLT. Gitu. Ya, anti BLT. BLT itu untuk orang kaum lemah aja. Dan itu bukan urusan kamu, urusan pemerintah. Dan maaf, seringkali kaum BLT kadang-kadang nyasar ke webinar kita. Dan dia pasti tersinggung dengan kata-kata saya. Kenapa tersinggung? Ya, pasti karena kata-kata saya dianggap menyentuh ranah emosi mereka. Pak Chandra sih nggak tahu rasanya susahnya cari uang. Kalau saya balik, kamu sih ketika dia dididik, alasanmu banyak. Nah, kalau saya akan balik seperti itu. Dan ketika saya ajarkan kamu untuk maju, cara berpikirmu malah mengatakan ini sulit. Ketika saya tawarkan bisnis ini cocok untuk seseorang yang modalnya minim, kamu ngomong, nanti temanku siapa? Ya, ini mental BLT gitu ya. Terus kamu sendiri juga bilang, nanti kalau saya sudah dapat modal untuk bergabung di komunitas Yes, saya mau jual kemana? Loh, toh lihat, alasannya banyak kan? Nanti kalau sudah produknya ada di tangan, nanti temanku siapa yang mau kutawari? Loh, lihat. Betapa banyaknya alasan para mental-mental BLT ini. Dan bagi saya, ya sudahlah. Kalau sekali mental BLT, selamanya mental BLT. Anda ketika hari ini mengajukan pertanyaan dan selalu ada aja alasan, saya selalu ketekankan, Anda mungkin nggak cocok ada di komunitas kami. Karena komunitas kami hanya untuk orang yang punya mental nenek moyangku seorang pelaut, dan mau punya sifat gotong royong. Nah, jadi kalau Anda hari ini masih terus beralasan seperti itu, simak video saya berjudul Mindset dan Mental Orang Miskin. Di situ udah sangat jelas saya paparkan dengan sangat detail.
Saya nggak mau mengulang. Silakan Anda tonton sendiri. Dan siang hari ini saya senang bisa sharing dengan kalian. Congratulations Joe Biden sebagai new Presiden Amerika. Dan tentunya kita bisa ambil spiritnya bagaimana seorang kakek usia 77 tahun masih bisa menjadi seorang presiden. Dan Anda yang baru berusia 60 lebih, tapi Anda sudah mengaku, saya sudah tua. Terima kasih, selamat sore, dan salam hebat luar biasa.